Malam itu, hujan turun rintik di atap rumah papan yang sudah dimakan usia. Kampung Sunten tak pernah benar-benar tidur. Tapi malam ini semua lampu redup seolah bersepakat meredam bisik rahasia yang tumbuh di sela doa. Di ruang tengah rumah Pak Rodin, belasan orang duduk bersila di atas tikar pandan. Bau dupa, kopi pahit, dan tanah basah bercampur jadi satu, menempel di rongga hidung siapapun yang hadir. Di sudut ruangan, Arif, anak bungsu Pak Rodin, duduk bersandar pada dinding. Usianya baru 9 tahun, tapi pandangannya kosong, menembus dinding papan, seolah di sana ada sesuatu yang hanya dia lihat. Di sampingnya, Bu Salmah, istrinya Pak Rodin, meremas ujung mukena putih. Tangannya gemetar, bibirnya bergetar mengikuti bacaan tahlil yang dilantunkan Pak Ustadz Kasan. Dari luar jendela, angin dingin berembus membawa suara daun pisang saling membelai. Kadang terdengar suara ranting jatuh, menimbulkan bunyi retak yang membuat para lelaki menoleh gelisah. Tak jauh dari rumah itu, di bawah pohon jengkol tua, makam Pak Rodin masih baru. Tanahnya belum padat, nisan kayunya masih basah tertancap miring. Sejak 3 hari lalu, sudah 3 malam pula tetua kampung melihat tanahnya bergerak, seolah ada sesuatu di bawah sana yang belum rela diam. Malam itu, tahlil berjalan pelan. Suara Pak Ustadz meredam takut, meski wajahnya sendiri pucat. Lelaki tua itu sesekali mencuri pandang ke arah pintu, memastikan angin tak bermain-main membawa tamu yang tak diundang. Di teras, lampu pelita bergoyang ditiup angin. Sumbu apinya berkelip, sesekali redup seperti ingin mati. Bau asapnya masuk ke ruang tengah, menambah tebal hawa pengap yang menyesakkan dada. Begitu bacaan La ilaha illallah dikumandangkan 3 kali, seolah ada yang berdesis di sudut ruangan. Arif menggenggam tangan ibunya erat-erat. Bu Salmah berbisik, menenangkan, meski dia sendiri tak lagi yakin siapa yang harus ditenangkan. Doa penutup dibacakan. Jamaah satu persatu berdiri, menyalami Bu Salmah, menepuk pundaknya pelan, mengucap sabar dengan suara parau. Pak Ustadz Kasan jadi yang terakhir. Sebelum melangkah keluar, dia menoleh, matanya menatap lurus ke arah pintu. Salmah, apapun yang terjadi, baca ayat kursi. Jangan buka pintu kalau ada suara. Bisiknya, lirih tapi cukup menusuk dada Bu Salmah yang terasa bagai diremas tangan dingin. Ia hanya mengangguk, matanya basah. Para tamu menjejak halaman yang becek. Gemericik hujan menimpa terpal yang dipasang seadanya. Samar terdengar suara anak kecil batuk, suara sandal beradu lumpur, dan di kejauhan, gonggongan anjing menyusup di sela suara kodok bersahut-sahutan. Arif berdiri menatap dari celah pintu. Tubuh kecilnya gemetar, matanya terpaku pada gerbang bambu yang bergoyang pelan tertiup angin. Ketika deretan sandal terakhir lenyap di keremangan malam, pintu rumah ditutup pelan. Bu Salmah mematikan lampu pelita di teras, lalu memeriksa kunci pintu 2 kali, memastikan kayu palang terpasang erat. Hujan di luar seperti semakin merapat, menempel di dinding papan, menetes dari celah genting ke lantai tanah. Di ruang tamu, hanya ada suara jam dinding berdetak lambat, terdengar lebih nyaring dari biasanya. Arif, tidur di samping ibu, ya? Bisik Bu Salmah, mengusap kepala anaknya. Arif hanya mengangguk, matanya tetap terpaku ke arah pintu. Malam seolah menebal. Bau kemenyan sisa doa masih berputar di langit-langit rumah. Di dapur, lampu teplok menggantung, api kecilnya menari seperti diseret angin. Lalu, suara itu datang. Pelan, seperti ada yang menggeser pintu luar. Arif menoleh cepat, menarik ujung mukena ibunya. Bu Salmah menahan napas, menajamkan telinga. Hujan masih rintik, tapi di antara suara tetes air, jelas terdengar bunyi engsel pintu kayu berderit. Suara yang terlalu nyata untuk hanya sekadar angin. Detak jantung Bu Salmah melonjak, menabrak tulang rusuk. Ia meraih tasbih di saku mukena,
Jemarinya memutar butiran kayu yang dingin. Langkahnya pelan mendekat ke pintu. Arif menggigit bibir, tangannya meremas sudut tikar. Angin malam merembes lewat celah papan, membuat lilin di sudut ruangan bergoyang, cahayanya menari di dinding yang retak. Siapa di luar? Suara Bu Salma pecah, lebih mirip bisikan ragu. Tak ada jawaban. Yang terdengar hanya desir hujan dan satu tarikan napas. Berat, parau, seperti napas dada berlendir. Bau amis tiba-tiba memenuhi ruang tamu, menembus bau dupa yang masih bertahan. Arif menatap ibunya, matanya memohon. Bu Salmah menempelkan telinga ke pintu. Suara napas itu makin jelas, disusul bunyi seretan di lantai teras. Sesuatu menjejak tanah becek, lalu berhenti di ambang pintu. Diam. Hening. Detik itu, waktu terasa membeku. Arif, buka pintu. Sebuah suara berat, serak, lirih, tapi bagi Arif suara itu tak asing. Suara yang dulu membangunkannya setiap subuh. Suara Pak Rodin, ayahnya. Suara yang seharusnya terkubur di dalam tanah basah di belakang rumah. Arif merangkak, air matanya menetes. "Bapak," bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Bu Salmah mundur, tubuhnya gemetar. Tangannya meraba pintu, menahan Arif yang setengah bangkit. Di luar, suara itu bergetar. "Nak, Bapak kedinginan, buka pintunya." Bu Salmah menarik Arif ke belakang, merangkulnya erat. "Jangan, Rif, itu bukan Bapak." Suaranya patah, nyaris mati di tenggorokan. Namun tangan kecil Arif terulur, menekan palang kayu. Pintu bergetar, seolah dari luar ada yang menekan pelan, meminta izin masuk. Dan kemudian, kunci pintu itu, yang sudah reot, terlepas dengan bunyi krek. Palang kayu jatuh ke lantai, menimbulkan bunyi yang memecahkan keheningan. Pintu terbuka sedikit, menganga secelah. Angin dingin masuk, meniup nyala lilin hingga padam. Gelap menelan ruangan seketika. Kilatan petir menembus lubang pintu. Di sela kilat itu, Arif melihatnya, sosok tinggi kurus berdiri di ambang, sarungnya basah bercampur tanah merah. Tali kafan masih melilit leher, sebagian menjuntai ke dada, meneteskan lumpur. Wajah pucatnya menunduk, namun dua mata cekung itu mengintip ke dalam, kosong, dingin. Mulutnya separuh terbuka, meneteskan cairan hitam di lantai. Petir kedua menyambar, menerangi seluruh ruangan. Sosok itu melangkah masuk setapak. Suara langkahnya berdecak basah di lantai tanah. Arif terisak, Bu Salmah menutup matanya rapat-rapat, mulutnya komat kamit merapal ayat kursi yang buyar di lidah. Sosok itu berhenti di depan pintu ruang tamu. Kepala miring, tangan terjulur ke depan, jemarinya kaku, menghitam. Bau anyir busuk memenuhi rongga dada, menusuk hingga ke otak. Suara hujan seolah hilang, yang terdengar hanya detak jantung 3 kali lebih cepat dari normal. Tak ada teriakan. Tak ada yang sanggup memecah hening. Yang ada hanya suara air menetes dari sarung basah ke lantai. Sosok itu mendekat. Bu Salmah menahan napas, matanya terbuka, menatap wajah suaminya yang seharusnya dia membusuk di tanah. Namun malam ini, dia berdiri di ambang pintu, menagih janji yang belum sempat diselesaikan. Dan di luar, di bawah pohon jengkol tua, seekor anjing melolong panjang, saksi bahwa malam itu, Kampung Sunten menerima tamu yang semestinya tinggal diam di liang gelap. Pagi menjelang dengan malu-malu di Kampung Sunten. Namun mentari tak berani menembus kabut yang turun rendah, merambat dari kebun pisang ke atap-atap rumah reot. Di teras rumah Bu Salmah, sisa lumpur menempel di lantai, bau amis masih bertahan meski pintu sudah rapat dikunci. Tak seorang pun berani mendekat. Bahkan Pak Ustadz Kasan hanya menatap dari kejauhan, berdiri di pinggir jalan tanah becek sambil menggenggam tasbih. Sesekali bibirnya bergerak, merapal ayat demi ayat penolak bala,
Namun pandangannya terarah pada pintu kayu rumah itu yang kini dia menutup rahasia. Di dalam, Bu Salmah duduk memeluk Arif. Mata mereka bengkak, tak sempat terpejam semalaman. Arif memeluk boneka kayu buatan Pak Rodin dulu, satu-satunya peninggalan yang masih utuh di rumah yang kini terasa seperti penjara. Bau tanah busuk menempel di dinding, meresap ke kain sarung yang tergantung di paku. "Bu, kenapa Bapak pulang?" tanya Arif pelan, suaranya serak, nyaris pecah. Bu Salmah tak langsung menjawab. Matanya menatap lantai tanah yang basah, di mana jejak lumpur semalam masih terlihat samar meski sudah ia siram dengan air garam. "Bapak nggak suka dikubur, Nak," gumamnya pelan, seperti bicara pada diri sendiri. Tangannya meraba kepala Arif, membelai rambut anaknya yang kusut, mencoba mencari sisa hangat di antara dingin yang menggigit. Di luar, burung gagak sekali-sekali melintas, hinggap di atap, lalu terbang lagi sambil meninggalkan suara serak yang membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa tetangga berbisik, memandang ke arah rumah Bu Salmah, menahan takut yang merambat di tengkuk. Tak seorang pun mau mendekat. Rumah itu bagai kuburan hidup, penghuni mati pulang, yang hidup menahan napas. Menjelang sore, suara langkah kaki terdengar di halaman. Pak Ustadz Kasan datang bersama 4 lelaki kampung. Mereka membawa bungkusan kain putih, sebotol air bunga, segenggam garam kasar, dan Al-Quran lusuh. Pak Ustadz mengetuk pintu pelan. Sekali, 2 kali, tak ada jawaban. Bu Salmah mendengar, tapi tubuhnya enggan bergerak. Hanya Arif yang perlahan bangkit, menyeret langkah ke arah pintu. Ketika daun pintu terbuka, bau dupa dan tanah basah bercampur menjadi satu, menerpa wajah Pak Ustadz. Pandangan matanya langsung tertuju pada sudut ruangan, tempat jejak lumpur menempel di tikar pandan. "Salmah, kita harus bicara." Suara Pak Ustadz berat, pelan, tapi menancap ke tulang. Bu Salmah hanya menunduk, mengangguk tanpa suara. Arif berdiri di belakangnya, memegangi ujung mukena ibunya, tak mau lepas. Mereka duduk melingkar di ruang tamu. Pak Ustadz membuka bungkusan kain putih, menata dupa kecil, menyalakan sebatang, asapnya berpilin naik ke langit-langit. 4 lelaki lain menunduk, mulutnya komat kamit. Di luar jendela, matahari sudah condong, menarik senja lebih cepat datang. "Salmah, kau harus bicara jujur. Ada apa dengan kuburan Pak Rodin?" Pak Ustadz menatap lurus, tangannya menggenggam tasbih erat-erat. Bu Salmah membuka mulutnya pelan, bibirnya kering, suaranya nyaris tenggelam di gemerisik daun pisang di luar. "Rodin, dia pernah bilang, jangan dikubur di sini." Semuanya menoleh, terdiam. Hanya suara detak jam dinding yang menemani hening. Dia mau dikubur di kampung ibunya di pinggir sungai, dekat pohon beringin. "Tapi aku nggak sanggup. Pak Ustadz, biayanya besar, jalannya jauh. Aku kubur di sini, dekat rumah, supaya aku bisa kirim doa." Air mata Bu Salmah menetes, jatuh ke kain mukena, meninggalkan noda kusam. Pak Ustadz menunduk, memejamkan mata. Suara napasnya berat, merangkak di dada. "Salmah, janji itu hutang. Kalau mati, dan wasiatnya tak ditunaikan," ruhnya gelisah. Tubuhnya pun tak mau diam. Pak Ustadz menghela napas panjang, menatap lelaki di sampingnya. "Kita harus gali lagi. Malam ini juga." Arif memeluk ibunya makin erat. "Jangan bawa Bapak pergi lagi, Bu. Jangan." Suaranya pecah. Tangisnya pecah. Bu Salmah menggenggam bahu anaknya, menciumi rambutnya berkali-kali, menahan gemetar yang merambat sampai ujung jari. Matahari tenggelam perlahan di balik pohon jengkol. Kabut turun lagi, menutup jalan setapak ke pemakaman kampung. 5 orang lelaki berjalan di depan, memikul cangkul, lampu petromax, dan air bunga. Di belakang mereka, Bu Salmah berjalan tertatih sambil menggandeng Arif. Setiap langkah terasa bagai melangkah di atas kubur yang tak pernah benar-benar tertutup.
Mereka tiba di tepi makam Pak Rodin. Tanahnya masih tampak basah, tapi yang paling membuat Tengku merinding, nisan kayu yang kemarin tegak kini rebah miring, separuh tertutup lumpur. Seolah ada yang menendang dari dalam. Pak Ustadz menancapkan lampu petromax di samping lubang. Cahaya kuning bergetar, menyorot kabut yang merangkak di sela batu nisan. 4 lelaki mulai menggali. Bunyi cangkul menembus hening malam, bersahut dengan suara jangkrik yang enggan diam. Setiap serokan tanah melepaskan bau anyir, bau yang membuat perut mual. Bu Salmah menutup mulut, menahan isak. Arif berdiri di sampingnya, menggenggam boneka kayu erat-erat. Setelah setengah jam, cangkul mereka berhenti menembus sesuatu. Tanah di dasar liang galian tampak becek, berlumpur. Tapi anehnya, tak ada kain kafan, tak ada jasad. Hanya tanah becek, licin, dan bau busuk yang makin menusuk. Pak Ustadz menghela napas panjang. Tangannya meraba lumpur, berharap merasakan kain, tulang, apapun. Tapi yang ada hanya tanah hitam yang dingin. Dia sudah pergi. Dia nggak mau di sini lagi, bisik salah satu lelaki. Suaranya bergetar, nyaris putus. Bu Salmah berlutut di pinggir liang. Matanya menatap lubang kosong itu, seolah menunggu sesuatu muncul dari dasar. Angin malam berembus pelan, membawa bisik yang hanya dia dengar. "Salmah, pulangkan aku." Suara itu tak kencang, tapi menusuk telinga lebih tajam dari teriakan. Arif menarik lengan ibunya, memaksa Bu Salmah berdiri. Pak Ustadz memberi aba-aba, mereka menutup liang lagi dengan tanah. Tanpa jasad, tanpa kafan, hanya meninggalkan pertanyaan, kemana Pak Rodin pergi? Perjalanan pulang ke rumah seperti berjalan di lorong gelap. Kabut semakin tebal, menutupi jalan setapak, membuat langkah mereka goyah. Di kejauhan, gonggongan anjing bersahutan, memecah sunyi yang menempel di kulit. Bu Salmah berjalan di belakang, sesekali menoleh, seolah ada yang mengikuti di antara kabut. Saat tiba di depan rumah, pintu kayu itu tertutup rapat. Namun di lantai teras, samar, terlihat jejak lumpur baru. Panjang, menyeret, seolah seseorang, atau sesuatu, berjalan tanpa alas kaki, melangkah pelan masuk ke dalam rumah. Pak Ustadz memberi isyarat agar Bu Salmah tidak mendekat dulu. Lelaki tua itu maju lebih dulu, menempelkan telinga ke pintu. Hening. Tak ada suara, hanya detak jantung yang makin cepat. Ia mendorong daun pintu pelan. Engsel berderit, menyingkap ruang tamu gelap. Dan di sana, di pojok ruangan dekat lampu teplok, tampak sosok duduk membelakangi mereka. Sarungnya lusuh, punggungnya basah lumpur. Tangannya gemetar, menggenggam tasbih tua. Tali kafan melilit lehernya, ujungnya meneteskan cairan hitam ke lantai. Arif menutup mulutnya, menahan isak. Bu Salmah memejamkan mata, merasakan lututnya lemas bagai lumpur di kuburan. Sosok itu perlahan menoleh, menatap lurus ke arah mereka. Mata kosong, rahang kaku, suara napasnya lirih, "Salmah, pulangkan aku." Malam menahan napas. Dan kampung Sunten kembali tahu, jasad yang gelisah tak akan pernah benar-benar tidur di liang. Malam terakhir di kampung Sunten turun bersama kabut tebal yang membelit atap rumah-rumah kayu. Hujan rintik sudah berhenti, tapi dinginnya menempel di kulit, merayap ke sumsum. Rumah Bu Salmah kini bagai sarang rahasia. Lampu pelita redup menggantung di sudut ruang tamu, asap dupa menari tipis, menutupi bau amis lumpur yang makin pekat. Pak Ustadz Kasan duduk bersila di lantai tanah. Di depannya, kitab lusuh terbuka, lembarannya bergetar ditiup angin dari celah dinding. 4 lelaki kampung yang sejak sore setia menunggu kini bersandar di dinding, sebagian memejamkan mata, sebagian lagi menatap kosong ke arah pojok ruangan, ke arah di mana sosok Pak Rodin duduk diam sejak mereka pulang dari kuburan. Bu Salmah mendekap Arif erat-erat di sudut, berusaha menahan gemetar meski dingin menembus kain mukena tipis. Arif memeluk lututnya,
Boneka kayu buatan ayahnya terjepit di dada, tak pernah dilepas sejak malam pertama. Suara napas mereka berdua bercampur dengan derit kayu tua yang sesekali berkeluh saat angin menekan dinding. Pak Rodin masih di sana, duduk membelakangi mereka. Punggungnya kaku, sarung lusuhnya basah lumpur, tali kafan melingkar di leher seperti ular mati. Kadang bahunya bergerak pelan, seperti menahan isak atau tawa pahit yang tertahan. Tak seorang pun berani mendekat. Hanya Pak Ustadz yang beberapa kali memanggil namanya, membacakan ayat-ayat penenang, tapi sosok itu tak bergeming. "Salmah?" Pak Ustadz menoleh. Suaranya serak menembus asap dupa yang menggantung di kepala. "Kita harus pulangkan dia. Malam ini juga. Kalau tidak, dia akan tetap di sini," menuntut. Bu Salmah menunduk, matanya basah, pandangannya kabur oleh genangan air mata yang tak habis-habis. Tangannya meremas bahu Arif, seolah dari tubuh kecil itulah ia mencuri sisa keberanian. "Bagaimana caranya, Pak Ustadz?" Kuburannya kosong. Dia pulang sendiri, suaranya lirih, putus-putus. Pak Ustadz menarik napas panjang. Jemarinya yang keriput membalik lembar kitab, mencari doa-doa penawar. "Kalau jasadnya tak mau diam di sini, kita harus bawa ruhnya pulang ke tempat semestinya. Kau masih ingat di mana kampung ibunya?" Bu Salmah mengangguk pelan. Di kepalanya terbayang sungai keruh di pinggir hutan. Di sana berdiri pohon beringin tua, akar-akarnya merangkul batu-batu lumut. Tempat di mana Pak Rodin lahir dan selalu ingin kembali. "Ya, aku tahu," bisiknya, suaranya patah. Pak Ustadz menatap 4 lelaki di sampingnya. "Kita bawa dia ke sana. Malam ini, kita bungkus dia dengan kafan baru. Kita antar dia pulang, walau hanya jasad tak sempurna." Suara itu bagai palu memecah hening. Lelaki yang paling muda, Sardi, menelan ludah. Suaranya pecah. "Pak Ustadz, dia masih di sini, duduk, melihat." Jemarinya menunjuk ke pojok ruangan. Pak Rodin, seolah mendengar, bergerak pelan. Bahunya terangkat. Lehernya berderak lirih. Perlahan, sosok itu berdiri. Suara lumpur menetes ke lantai tanah, menimbulkan bunyi plok yang menusuk telinga. Tali kafan di lehernya terjulur, ujungnya menyeret lantai, meninggalkan jejak basah. Dengan langkah kaku, Pak Rodin berbalik. Cahaya lampu pelita menyorot wajahnya. Mata cekung itu hitam pekat, seolah tak berujung. Rahang yang separuh terbuka meneteskan cairan keruh, menimbulkan bau amis yang membuat Sardi hampir muntah di tempat. Pak Rodin berdiri di tengah ruangan. Matanya menatap Bu Salmah, lalu Arif. Jemarinya terangkat pelan, menunjuk pintu. Mulutnya bergerak, tapi tak ada suara selain derak tenggorokan yang kering. Namun semua paham, dia ingin pulang. Malam ini, Pak Ustadz bangkit, mengambil kain kafan baru dari dalam buntalan. Jemarinya bergetar saat membuka lipatannya. Bau kapur barus tipis menembus aroma dupa yang makin menipis. "Salmah, kau harus bantu. Kau yang membungkus dia. Kau istrinya. Hanya tanganmu yang dia percaya." Bu Salmah menatap sosok di depannya. Sosok yang dulu menafkahinya, membangunkan sahur, menepuk pundaknya di malam sunyi. Kini berdiri bagai bangkai hidup, menatapnya dengan sepasang mata gelap yang menagih janji. Tangannya gemetar saat meraih kain kafan. Arif memeluk lutut, tak bersuara. Matanya merah, tapi tak ada air mata tersisa. Hanya detak jantung yang berdegup seperti genderang kematian di dadanya. Perlahan, Bu Salmah mendekat. Setiap langkah bagai menembus lumpur kuburan yang menahan kaki. Ia berdiri tepat di hadapan suaminya, menatap wajah pucat yang dulu ia kecup di pagi buta. Dengan tangan gemetar, ia merentangkan kain kafan, menutup pundak Pak Rodin. Tubuh kaku itu membiarkan dirinya dibungkus. Pasrah. Hanya suara napas berat terdengar,
bagai angin mendesis dari rongga dada yang bolong. Pak Ustadz membaca doa pelan, suaranya menggema di dinding kayu, beradu dengan suara angin di luar yang semakin menderu. 4 lelaki menyiapkan tanduk kayu, kain putih direntangkan. Ketika Bu Salmah selesai membungkus, mereka menuntun jasad Pak Rodin berbaring di atas tandu. Bau amis lumpur menempel di kulit tangan Bu Salmah, seolah menembus pori, menodai doa yang terus ia rapal. Tak ada iringan lampu pelita di jalan setapak. Hanya lampu petromax kecil yang digenggam Pak Ustadz menerangi langkah mereka. Arif berjalan di samping ibunya, menatap tubuh ayahnya yang terbaring di tanduk kayu, bergerak pelan ditandu di bahu 4 lelaki. Kabut malam merunduk, menutup jalan setapak ke arah hutan. Gonggongan anjing di kejauhan bagai aba-aba. Mereka berjalan dalam diam, menembus ladang singkong, melewati kebun pisang, menyeberangi selokan kecil yang airnya keruh. Setelah sejam, pohon beringin tua itu tampak berdiri bagai raksasa di tepi sungai. Akarnya merambat menjerat batu. Di bawahnya, tanah lebih tinggi sedikit, kering meski hujan turun siang tadi. Tempat yang dulu diimpikan Pak Rodin. Pulang ke tanah ibunya, di bawah beringin, di tepi arus sungai yang mengalir tak putus. Pak Ustadz memberi isyarat. Tandu diletakkan perlahan. Bu Salmah berlutut di samping jasad suaminya, membuka sedikit kain kafan di wajah. Wajah itu tampak tenang kini. Bau busuknya lenyap, hanya aroma tanah basah dan getah pohon yang tercium. "Pulanglah, Din. Maafkan aku," bisik Bu Salmah, suaranya pecah bercampur embun yang menetes di bulu mata. Ia mencium kening dingin itu, rasa dingin merambat ke bibir, menembus hati, lalu luruh jadi air mata yang jatuh ke tanah. Pak Ustadz dan 4 lelaki mulai menggali di bawah beringin. Tanahnya hitam, empuk, bau akar basah memenuhi udara. Tak butuh lama sampai liang cukup dalam terhampar di hadapan mereka. Dengan hati-hati, mereka membaringkan jasad Pak Rodin, menutupnya dengan doa, menimbun dengan tanah perlahan. Angin malam menyingkap kabut, menampakkan sungai yang berkilau diterpa rembulan pucat. Suara aliran air bagai zikir panjang yang menidurkan gelisah. Bu Salmah menunduk, meraba tanah basah di atas pusara baru. Arif berdiri di sampingnya, memegang boneka kayu, menempel di dada, seolah memeluk ayahnya untuk terakhir kali. Ketika tanah terakhir ditepuk rapi, Pak Ustadz membaca ayat penutup. 4 lelaki menunduk, menatap nisan kayu yang sederhana. Angin berhembus pelan, menyingkap ujung kain kafan di pundak Bu Salmah. Ia merasakan dadanya kosong, tapi lega. Tak ada bau busuk lagi, tak ada jejak lumpur di teras rumah. Pak Rodin pulang ke tanah yang diinginkannya. Dan di tepi sungai, di bawah beringin tua, Kampung Sunten menyerahkan satu jasad gelisah pada tenang bumi. Malam itu, angin yang pulang ke rumah hanya membawa kabut, bukan bau busuk atau napas parau yang memanggil di ambang pintu. Bu Salmah berdiri, meraih tangan Arif. Bersama-sama mereka menatap pusara. Tak ada lagi jejak di pintu rumah nanti. Tak ada suara mengetuk di jendela. Hanya sunyi, hanya doa, hanya janji yang akhirnya ditunaikan. Dan sungai, saksi bisu, mengalirkan bisik. Tak semua yang dikubur mau diam di liang, kecuali kau menepati kata-kata yang pernah kau ucapkan.